Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa di hari Jumat. Ketemu lagi dengan Bu Dwi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, kali ini kita melanjutkan di pelajaran 4 ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah semuanya berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga kita diberikan kelancaran dalam belajar serta diberikan kepemahaman ilmu yang baik ya. Nah, kita lanjutkan untuk materi kita yang berikutnya adalah temanya kubiasakan hidup sehat dan bersih ya. Ini ya. Untuk pelajaran Akidah Akhlak, materinya pelajaran 4 tentang kebiasaan hidup bersih ya dan sehat. Nah, oh iya, ingat ya, masih materinya seperti materi IPA kemarin ya, hidup sehat. Nah, sekarang ada pertanyaan nih dari Bu Guru. Hidup sehat itu apa ya? Nah, ingat, hidup sehat itu adalah upaya atau usaha kita supaya menjaga kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan supaya apa? Supaya tubuh kita tidak mudah sakit ya, tidak terkena penyakit. Nah, Islam juga memerintahkan agar kita juga selalu hidup sehat anak-anak ya. Hidup sehat itu tujuannya untuk apa? Nah, supaya untuk apa? Supaya agar tubuh kita sehat, tidak mudah sakit ya, dan terjaga dari penyakit. Itu adalah tujuan hidup sehat. Nah, kemudian bagaimana caranya hidup sehat? Ya, nanti kita bahas untuk selanjutnya. Sekarang Bu Guru ingin menyampaikan bahwa hidup sehat itu juga diajarkan oleh Nabi kita, Rasulullah. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh hidup sehat. Ya, contohnya seperti apa ya, anak-anak? Yang pertama, di buku kalian halaman 29 ada contoh hidup sehat yang dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama adalah tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Loh, Bu, kenapa ya tidak boleh makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang? Kan belum kenyang, Bu, ya. Nah, supaya kita tidak menjadi orang yang serakah juga ya anak ya. Dan kalau kita makannya banyak sekali, maka perut kita juga akan sakit. Kalau kita makan terlalu banyak juga tidak baik untuk kesehatan. Dan selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Nah, bunyinya seperti ini anak-anak. Di buku kalian ada di halaman 29. Wa kulu wa ushrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 ya. Jadi Allah pun tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan ya. Yang namanya kelebihan itu juga tidak baik atau kurang baik ya anak-anak. Nah, jadi
ayat tersebut mengajarkan supaya kita mau menjaga hidup sehat ya. Nah, selain itu juga mengajarkan bahwa kita supaya makan makanan yang bergizi juga yang halal ya. Nah, dengan begitu hidup sehat juga akan memberikan kebaikan kepada diri kita ya anak-anak. Nah, itu tadi adalah poin pertama, contoh hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasul. Yang kedua, ketika makan dan minum hendaknya harus bagaimana? Harus duduk ya, tidak boleh dengan tidur ya, karena kalau makan dengan tidur nanti bisa tersedak atau juga tidak baik untuk pencernaan kita ya. Kemudian yang ketiga, makan dengan menggunakan tangan yang mana? Tangan kanan pastinya ya, tangan yang baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, contoh yang diberikan Rasul hidup sehat itu adalah mengucapkan aturannya apa? Aturan sebelum makan, aturan makan kita apa selain pakai tangan kanan? Sebelum makan kita harus mengucapkan kalimat apa kemarin? Kalimat thayyibah, yaitu basmalah. Ya, kita harus mengucapkan basmalah sebelum makan dan minum. Yang kelima yaitu sering melaksanakan puasa-puasa sunnah ya, karena itu juga bisa menjadikan hidup kita sehat. Selain melaksanakan sunnah Rasul, puasa juga baik untuk kesehatan kita ya. Kemudian yang keenam, sedikit tidur dan cepat bangun ya. Kok sedikit tidur Bu? Kan belum ini puas tidurnya ya. Kok sedikit tidurnya? Pengennya tidurnya yang lama Bu, itu ya. Ya, tidur lama-lama itu juga tidak baik anak-anak. Kita harus cepat bangun untuk apa? Berolahraga pastinya ya. Kalau badan kita sehat, pasti terhindar dari yang namanya masalah tubuh ya. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga perlu melakukan kegiatan seperti misalnya tadi ya, olahraga ya, olahraga menjaga kesehatan dan kesucian, kemudian rajin olahraga, mandi ya, mandi supaya kuman-kuman yang ada di tubuh kita ini juga hilang ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Setelah bangun tidur hendaknya apa? Mencuci tangan seperti itu. Kemudian memperhatikan pola makan kita anak-anak ya. Pola makan kita. Kalau waktunya makan ya makan gitu ya. Jangan sampai nanti telat makan jadi sakit. Kalau nggak makan nanti kan badannya lemas. Apabila kita beraktivitas, belajar sebelum sarapan, nanti nggak fokus belajarnya kalau belum sarapan ya. Nah, kemudian membersihkan mulut dan menggosok gigi. Jadi menjaga kesehatan itu kita juga harus berolahraga, menjaga kebersihan seperti itu. Nah, tadi hidup sehat dan menjaga kebersihan ya temanya. Hidup bersih. Sekarang yang kita bahas adalah hidup bersih ya. Hidup bersih. Hidup bersih itu seperti apa ya? Hidup bersih itu apa ya? Berarti hidup bersih adalah upaya kita, usaha kita untuk menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu berkaitan dengan kesehatan juga. Kalau kita menjaga kebersihan, maka diri kita ataupun tubuh kita juga sehat. Karena kalau bersih, kuman-kuman penyakit juga hilang ya apabila kita mau menjaga kebersihan.
Hidup bersih, ini pengertiannya hidup bersih. Apa itu hidup bersih? Hidup bersih adalah perilaku yang mengutamakan kebersihan, ya. Jadi upayanya tadi diutamakan untuk menjaga kebersihan, ya. Perilaku untuk mengutamakan kebersihan itu namanya hidup bersih. Hidup bersih juga diperintahkan dalam agama Islam, yang pastinya juga dicontohkan oleh Rasul juga. Rasulullah juga menjaga kebersihan, ya. Rasulullah juga suka selalu hidup bersih. Kemudian kita harus bersih dalam menjaga diri kita, tubuh kita. Selain tubuh kita juga menjaga kebersihan lingkungan kita, ya. Kalau lingkungan kita bersih, maka kita juga hidup lebih nyaman, ya. Misalnya lingkungan di rumah. Kalau di rumahnya kotor, lantainya kotor, dibersihkan, ya. Kalau banyak sampah, dibersihkan supaya tidak ada bau dan penyakit yang datang, ya. Kemudian hidup bersih itu adalah sebagian dari apa, anak-anak? Hidup bersih adalah sebagian dari iman, ya. Manfaat hidup bersih adalah apa manfaatnya? Manfaat hidup bersih adalah supaya terjaga dari penyakit. Ingat, apa manfaat hidup bersih? Manfaat hidup bersih adalah terjaganya diri kita dari penyakit. Nah, kemudian bagaimana caranya hidup bersih sekarang, ya? Nah, anak-anak harus tahu bagaimana cara hidup bersih. Yang pertama, ini di buku kamu juga ada, ya. Di buku kalian sudah ada di sini. Seperti di materi IPA juga banyak disampaikan dalam menjaga hidup bersih, ya. Nah, kalian pasti juga sudah tahu. Yang pertama, untuk menjaga kebersihan tubuh kita harus apa? Mandi, ya. Selain mandi juga harus berpakaian bersih dan rapi, ya. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan, ya. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menyapu dan mengepel lantai rumah. Ini menjaga lingkungan sekitar ini, ya. Kalau menyapu dan mengepel lantai itu menjaga lingkungan supaya bersih. Kemudian yang terakhir, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Lingkungan itu juga bisa di luar rumah juga, ya. Kalau yang nyapu ngepel lantai tadi di dalam rumah, kalau lingkungan di luar rumah berarti harus membersihkan halaman rumah, membersihkan parit, ya. Nah, supaya tidak ada nyamuk juga seperti itu. Tuh, ya, anak-anak, ya. Nah, itu tadi materi untuk pelajaran 4 yang disampaikan dari Bu Guru hari ini, ya. Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya. Nanti selain disampaikan materi ini dari Bu Guru, anak-anak harus membaca kembali, ya, sedikit atau banyak dibaca kembali. Dibaca lagi, ya. Nanti di rumah untuk hari ini belum ada tugas terlebih dahulu, ya. Tugasnya anak-anak adalah membaca dan mempelajari materi pelajaran 4. Nah, sekian materi yang Bu Guru berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.